Tak kenal maka tak sayang. Meskipun zaman sekarang sudah kenal bukan untuk menyayangi tapi untuk dibenci. Aduh, anjay. Seperti halnya keluarga Pak Jokowi, belum tahu ibunya, dicari-cari ibunya siapa. Setelah ketemu, bukan untuk disayangi, ternyata untuk difitnah. Ibunya adalah seorang PKI, yang otomatis Pak Jokowi jadi keturunan PKI dong, versi fitnah itu. Dan menurut saya, pembenci adalah pengamat yang ulung. Gerak-geriknya, tutur katanya, itu diperhatikan. Dikatain Fir'aun juga. Please, welcome to my country. Wah, dengan gestur yang menurut saya itu ada rasa-rasa meremehkan, menjadikan bahan olok-olok. Tentunya ini berbeda dengan seorang entertainer yang menirukan. Itu karena di sana ada respect, bukan maksud menghinakan. Tapi yang kemarin kesambet itu, yang kanan katanya kesambet itu, ya seperti itulah, ya toh. Di sana ada rasa-rasa yang mungkin tidak suka gitu dan dipendam lama gitu. Hanya Tuhan dan beliaulah yang tahu. Ngomong-ngomong tentang keluarga Jokowi, ini kan lagi hangat lagi. Itu karena Mas Kaisang kabarnya tertarik terjun ke dunia politik. Untung terjunnya ke dunia politik, bukan dunia polipantai, poliklinik. Kalau poliklinik, tenang. Jadi seperti itu dong. Bukan juga dunia poligami. Wow, anjay. Kalau terjun di dunia poligami, pasti akan sangat heboh sekali. Dan Mas Kaisang ini terjun ke dunia politik. Ada yang berpikir, apakah nanti kalau terjun ke dunia politik akan meniru sang ayah atau juga sang kakak? Jadi kepala daerah dulu. Apakah akan seperti itu? Seperti minjem katanya Bang Iwan Fals dalam sebuah lagu, entahlah. Dan tentang meniru, mengikuti jejak, sebenarnya itu wajar. Wajar dong. Wajar aja sekarang diundang ke stasiun-stasiun TV, ke podcast-podcast. Wajar set boy. Itu wajar. Mas Kaisang juga mengikuti jejak sebagai pengusaha. Bukankah Pak Jokowi dulu adalah pengusaha juga, terus Mas Gibran juga pengusaha. Nah, Mas Kaisang itu juga pengusaha. Yang saya sangat ingat adalah Sang Pisang. Nah, jualan pisang itu namanya Sang Pisang. Apakah nanti akan seperti itu? Apakah meniru? Bapak dan anak pasti ada karakter yang berbeda. Rambut boleh sama hitam, tapi isi kepala dan hati siapa yang tahu? Itulah yang membentuk sebuah karakter. Seperti halnya rekam jejak Pak Jokowi sewaktu mimpin Solo misalnya. Dulu beliau itu suka sekali keluyuran malam. Menemui beberapa penduduk. Jelas beberapa, karena kalau nemui semua penduduk, ya nggak mampu. Kayak sebuah lagu, ya nggak mampu, aku nggak mampu. Saya berpikir, apakah jangan-jangan tren blusukan itu mencuat setelah itu? Setelah Pak Jokowi keluyuran, itu terus jadi tren blusukan kesana kemari, tapi bukan alamat palsu. Itu biar Mbak Ayu Ting Ting aja. Terus Pak Jokowi itu adalah tegas dan jawani. Nah itu bagi pembenci itu ditangkapnya sebagai plonga-plongo. Plonga-plongo nggak tegas seperti itu, padahal itu jawani, penuh tata krama, unggah-ungguh, tepos liro. Itulah Pak Jokowi. Dan yang unik lagi menurut saya adalah cara Pak Jokowi dalam menyelesaikan masalah. Ketika ada permasalahan, ngajak para yang terdampak dengan kebijakan untuk makan bersama. Wow, anjay sekali itu. Dan efektif, alhamdulillah. Lalu Pak Jokowi menyeragamkan kantor kecamatan dan kelurahan. Itu track recordnya Pak Jokowi sewaktu menjadi pemimpin di Solo. Adapun Mas Gibran yang sekarang masih menjabat juga punya karakter tersendiri. Salah satunya senang memberi mainan kepada anak kecil. Itu pas. Karena ada yang nggak pas,
semacam memberi PHP. Yang kemarin katanya DP 0% lah, yang kemarin katanya didorong untuk membuka usaha nanti dimodali, dicarikan konsumen, dan banyak lagi yang lainnya. Itu PHP masuknya. Lalu beliau Mas Gibran ini tegas dalam mengambil sikap. Contohnya waktu itu ada urusan pas pampres yang mukul sopir truk, itu dipertemukan, itu juga tegas. Dan gaya yang unik lagi yang lainnya adalah beliau memarkir mobil dinasnya di sekolahan yang kena masalah, ada masalah. Waktu itu kalau nggak salah sekolah yang melanggar prokes, ditaruh aja di situ mobilnya. Bagi yang berpikir pasti sudah tahu dong, wah ini ada apa ini, seperti itu. Lalu yang lainnya Mas Gibran itu, ingat saya nyetir sendiri, kalau nggak sedang berdinas nyetir sendiri, jarang-jarang dong. Nggak kalah kerennya juga adalah menghubungkan UMKM dengan aplikator penyedia jasa layanan. Menurut saya itu seperti iklan rokok zaman dulu, Tokles Dumor. Jadi sedikit bicara tapi banyak bekerja, sacet-sacet mengatasi masalah dengan solusi, bukan mengatasi masalah dengan masalah. Beda lagi dong. Dan terkait Mas Kaisang yang terjun ke dunia politik, pastinya akan mengundang asumsi pemikiran yang liar. Wah, liar. Bukan liarnya bad liar itu. Tulisannya sama tapi bacanya beda. You know I'm bad liar. Beda arti, beda baca. Itu akan mengundang polemik-polemik. Ada yang menuduh, wah itu pasti pingin melanggengkan yang namanya dinasti, politik dinasti, seperti itu. Sebenarnya sejak zaman dulu pun itu sudah ada semacam sinyalir rawan dituduh menjadi dinasti politik. Meskipun saya berpikirnya adalah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi kalau pohonnya itu di pinggir kali, buahnya jatuh terus hanyut ke sana, kan kita nggak tahu buahnya itu apakah tumbuh apakah enggak. Apalagi kalau buahnya itu jatuh ke kali, yang kalinya itu tidak sehat, baunya nggak enak, banyak polusi seperti kali yang kemarin viral itu yang ditutup jaring, tapi sekarang sudah diberesi. Nah itu ada sejak zaman dulu itu. Keluarganya Pak Karno, itu ada anaknya Bu Megawati dengan PDIP-nya Bu Rahmawati. Itu dia berpindah-pindah dari partai pelopor, Nasdem, Gerindra. Saya berpikir apakah ini beliau ini diinspirasi ataukah 420 itu terinspirasi dari beliau sehingga mengejar zona nyaman, nyari kenyamanan. Zona nyaman, nggak nyaman di sini, pindah sini, nyari nyaman. Ada lagi Bu Sukmawati di PNI, terus PNI Marhanisme, itu kan masih keturunan juga. Keluarga Soeharto, presiden kedua, itu juga Mbak Tutut Soeharto. Bukan Tutut yang makanan, bukan, tapi Tutut nama orang, Tutut Soeharto. Partainya dulu itu saya kesusahan ngejanya. Saya secara kilat itu menangkapnya, partai BPKB. Apakah ini partai yang nyari utang gitu? Ternyata partainya itu PKPB. Nah kok saya kebalik-balik jadi partai BPKB? Wow, anjay. Dan sang saudaranya, Mas Tommy, juga mendirikan partai Berkarya. Meskipun saya juga nggak tahu karyanya apa. Ada lagi Pak Amin Rais. Anaknya Hanafi Rais di DPR RI, Mumtaz Rais juga di PAN, Hanum Rais yang saya ingat karena viral mengibaratkan Bu Ratna Sarumpait itu seperti Cut Nyak Din masa kini. Karena perjuangannya beliau ternyata operasi plastik, bukan digebuki. Wow, anjay. Itu di PAN, sekarang kayaknya di Partai Umat deh. Tasnim Rais juga, beliau istri ketua umum Partai Umat. Ya, yang nggak kalah gokilnya, saya waktu kata-kata dinasti itu langsung teringat. Yang dinanti tidak pasti. Nah, ini SBY banget ini. AHY dengan AHY-nya. Kan Pak SBY punya anak AHY. Nah, itu kayaknya dinasti banget. Yang dinanti tidak pasti.
dia dalam koalisi dapat posisi apa, nilai tawarnya gimana. Sangat-sangat, wih kok ya, saya yang lihat aja bingung gitu. Makanya saya biarlah gitu. Yang dinanti tak pasti, Ibas. Itu ketua fraksi. Dan menurut saya salut sama Ibas. Dari Ibas, saya teringat Fajar tadi, Fajar Setboy, yang berjuang kalah dengan yang disayang. Nah, dua orang kan yang dimaju-majukan terus ini Mas AHY menurut saya. Tapi Mas Ibas ya tenang baik. Dia berjuang dengan jalur politiknya kayak tenang baik itu. Semoga yang terbaik lah. Gitu. Dan kalau tadi kan keluarga Pak Karno. Ternyata anaknya Pak Karno lagi, Bu Megawati juga seperti itu. Anaknya Prananda Prabowo juga di politik, di dunia politik. PDIP, sang putri Puan Maharani juga di dunia politik. Saya jadi berpikir, apakah nantinya anaknya Bu Puan itu juga terjun ke politik? Ya nggak tahu juga lah ya. Itu. Dan menurut saya, seingat saya itu yang nggak terjun ke dunia politik adalah anaknya Pak Presiden Habibie sama anaknya Pak Gus Dur. Itu nggak ada yang terjun ke dunia politik. Ingat Pak Gus Dur? Itu aja kok repot. Karena ini adalah sebuah kompetisi, bisa menang bisa kalah, kita harusnya juga bisa melihat dengan jernih. Dia punya kompetensi apa enggak? Kalau punya ya didukung, kalau enggak ya sudah, enggak usah didukung. Gitu aja kok repot. Salam, banjai.